Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Nuraida, NIM 21052110028 dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis implementasi hubungan sosial industri dari CV Jabalkap Mutiara Plastik Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang dengan 4 metode analisis industri. Yang pertama ada social mapping, yang kedua ada diagram Venn, yang ketiga ada food basket, dan yang terakhir matrix scoring. Nah, 4 metode ini akan saya gunakan untuk menganalisis hubungan sosial industri dari CV Jabalkap Mutiara Plastik Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Ingin tahu penjelasan lebih lanjutnya? Yuk simak videonya. Metode yang pertama adalah social mapping, di mana social mapping adalah proses penggambaran secara sistematis yang melibatkan pengumpulan informasi melalui data-data mengenai industrialisasi. Dalam menganalisis metode social mapping, saya sudah melakukan wawancara maupun observasi dengan salah satu karyawan dari CV Jabalkap Mutiara Plastik, di mana dalam penjelasan karyawan tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut, yang mana CV Jabalkap Mutiara Plastik Kabu yang beralamatkan di Jalan Raya Kabu nomor 10 Jombang, lebih tepatnya berada di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Perusahaan ini terletak tepat di sebelah swalayan Kurmajaya yang masih sama kepemilikannya dengan CV Jabalkap Mutiara Plastik tersebut, yang mana sekarang menjadi kepemilikan dari Bapak Asep selaku menantu dari pemilik awal yang sudah almarhum. CV Jabalkap Mutiara Plastik Kabu ini didirikan pada tahun 2016 dengan nama awal CV Sinar Terang Cahaya Abadi Plastik. Namun pada tahun 2019 nama CV Sinar Terang Abadi Plastik digantikan dengan nama yang sekarang kita sebut dengan CV Jabalkap Mutiara Plastik Kabu. Yang melatar belakangi nama baru ini tentunya adanya harapan dari pemilik perusahaan untuk menjadi perusahaan yang lebih maju lagi di bidang dibandingkan para kompetitor atau pesaingnya, terutama di bidang pembuatan kantong plastik. Pada tahun lalu, tepatnya tahun 2021, perusahaan CV Jabalkap Mutiara Plastik Kabu mempunyai anak cabang perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang pembuatan biji pelet dengan nama perusahaan adalah CV Dia Abadi. CV Jabalkap Mutiara Plastik Kabu adalah salah satu instansi yang bergerak dengan fokus di bidang pembuatan kantong plastik atau kresek. CV Jabalkap Mutiara Plastik tersebut mengklaim dirinya sebagai salah satu perusahaan produk kantong plastik dengan kualitas yang bagus dan sudah banyak bekerja sama dengan banyak pihak untuk mensuplai plastik ke tempat-tempat mereka. Metode yang kedua adalah diagram Venn, di mana diagram Venn merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai bentuk permasalahan yang ada dalam proses industrialisasi CV Jabalkap Mutiara Plastik tersebut. Melalui diagram Venn kita dapat mengetahui juga pola relasi yang ada dalam industrialisasi CV Jabalkap Mutiara Plastik serta menentukan skala prioritas permasalahan industrialisasi CV Jabalkap Mutiara Plastik tersebut. Menurut informan saya, beliau mengatakan bahwa permasalahan utama atau permasalahan yang paling besar adalah pembeli yang selalu meminta pengiriman dipercepat, sedangkan proses pembuatan plastik ini cukup memerlukan banyak waktu, apalagi pada bagian packing yang masih dilakukan secara manual atau tidak menggunakan mesin, sehingga penggarapannya cukup memerlukan banyak waktu karena masih tergantung pada tenaga manusia. Sehingga dari pihak atasan memilih untuk menambah tenaga kerja baru untuk lebih mempercepat proses packing. Akan tetapi dalam perusahaan ini tidak selalu berjalan lancar dan permintaan plastik ini tidak selalu ada banyak. Hal ini menjadikan kurangnya jam kerja pada karyawan yang ada dalam bagian packing ini cenderung lebih cepat karena harus menyesuaikan dengan stok plastik yang akan di-packing.
Masalah kedua adalah keberadaan relasi atau mitra, di mana ketika kita tidak memiliki relasi yang luas, itu akan menjadikan produk yang kita hasilkan tidak bisa dipasarkan secara optimal. Metode yang ketiga adalah food basket, di mana food basket merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui pola konsumsi yang diperlukan dalam proses industri. Nah, dalam memperoleh bahan baku untuk proses industri, pembuatan plastik ini mempunyai satu supplier tetap, yang mana supplier itu sendiri merupakan anak cabang dari CV Jabal Cup Mutiara Plastik yang bergerak di bidang pembuatan biji pelet sebagai bahan baku dari pembuatan plastik dengan nama perusahaan CV Dia Abadi. Nah, prioritas kebutuhan pokok ini diketahui saat saya melakukan FGD dengan beberapa informan saya. Selanjutnya, dalam proses pengelolaan bahan baku, pihak pabrik plastik akan melakukan proses mixer dari beberapa bahan yang akan dipakai dalam pembuatan plastik. Dalam sehari, pihak CV Jabal Cup Mutiara Plastik ini bisa membuat sampai 1 ton plastik yang sudah di-packing dan siap kirim. Selanjutnya, sistem penggajian karyawan dalam pabrik ini berbeda-beda, ada yang sistem borongan dan mingguan, yang mana bagian produksi itu digaji mingguan, sedangkan yang bagian borong itu dibayarkan setiap seminggu sekali, setiap hari Rabu, di mana itu untuk bagian packing. Metode yang terakhir adalah metode matrix scoring, yang merupakan sebuah metode untuk melihat skala prioritas permasalahan yang dihadapi oleh industri tersebut dengan menggunakan sistem ranking kepada masalah prioritas utama. Di sini saya menggunakan angka 1 sampai 5 untuk menunjukkan permasalahan yang tidak terlalu serius, dan angka kelima yang menunjukkan angka prioritas masalah yang harus ditangani. Yang pertama adalah masalah pandemi dengan skor 4. Karena pada saat pandemi, proses distribusi produk keluar daerah menjadi susah dan berkurang, serta karena adanya pandemi menjadikan adanya pengeluaran biaya untuk memenuhi kebutuhan tambahan mengenai penerapan protokol kesehatan COVID-19 seperti masker untuk para karyawan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah relasi atau mitra dengan skor 3. Karena dalam mendistribusikan produk sangat diperlukan adanya relasi yang banyak agar produk-produk tetap bisa mengalir dan bersaing di pasar bebas. Yang ketiga adalah harga bahan baku biji pelet atau plastik dengan menempati skor 3, karena pembuatan plastik sendiri dibutuhkan bahan baku biji plastik yang berkualitas sehingga bahan bakunya yang bagus pula. Keempat adalah kerusakan produk dengan skor 2, karena produk plastik yang rusak tidak dapat dijual.